Selamat siang, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya pada hari ini. Perkenalkan, saya Yulia Apio, mahasiswi program studi nurse tahap akademik ITKes Muhammadiyah Kalimantan Barat tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah akhir dengan judul Nyeri Akut Post-Operasi Sesar Seksio Sesar pada Nyonya N di ruangan NIPAS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang. Latar belakang. Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Hal ini bertolak belakang dengan target AKI Indonesia pada tahun 2015 yang menargetkan 102 per 100.000 kelahiran hidup. Hipertensi selama kehamilan merupakan salah satu komplikasi serius yang membutuhkan penanganan yang intensif. Penanganan yang tidak tepat akan mengarahkan pasien pada kondisi preeklamsia berat, hingga terjadinya eklamsia menurut Solaheti dan Kosasi tahun 2015. Untuk mengatasinya perlu dilakukan upaya yang optimal untuk menurunkan kejadian tersebut, yaitu dengan tindakan seksio sesar menurut Solaheti dan Kosasi tahun 2015. Persalinan seksio sesar memiliki resiko kematian 25 kali lebih besar dibandingkan dengan persalinan per vagina. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang merupakan rumah sakit di Kalimantan Barat yang memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan adalah tingkat pembedahan operasi yang di dalamnya terjadi tindakan pembedahan seksio sesar. Data bulan Januari sampai Desember 2023 terdapat 512 kasus seksio sesar. Tingginya kasus seksio sesar membutuhkan peran perawat dalam meningkatkan kualitas hidup ibu dengan seksio sesar. Peran perawat dalam upaya promotif pada ibu dengan post-operasi seksio sesar adalah memberikan penyuluhan relaksasi napas dalam untuk mengatasi nyeri. Masalah utama yang sering muncul setelah operasi seksio sesar adalah nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensori yang dibawa oleh stimulus sebagai akibat adanya kerusakan jaringan. Tujuan: memberi gambaran asuhan keperawatan pada nyeri akut post-operasi seksio sesar pada Nyonya N di ruangan NIPAS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam Ketapang. Konsep dasar nyeri dan seksio sesar. Nyeri adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan karena nilainya bagi kelangsungan hidup. Reseptor nyeri tidak beradaptasi terhadap stimulus yang berulang atau berkepanjangan. Simpanan pengalaman yang menimbulkan nyeri dengan niatan membuat kita menghindari kejadian yang berpotensi membahayakan di masa mendatang, menurut Shepworth 2015. Seksio sesar adalah suatu cara melahirkan dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut, menurut Auru Sopian 2012. Seksio sesar adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina, menurut Mokhtar 1998 dan Siti dan kawan-kawan 2013. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang klien untuk mengidentifikasikan mengenal masalah kebutuhan kesehatan keperawatan klien baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan, menurut Darmawan 2012. Pada klien dengan seksio sesar, pengkajian perlu difokuskan dengan rasa nyeri yang dialami oleh klien. Pengkajian dapat meliputi pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, pemeriksaan penunjang. Sampai ke diagnosa keperawatan. Kemungkinan diagnosa yang muncul menurut SDKI PPNI 2018 adalah sebagai berikut. 1. Nyeri akut. 2. Gangguan integritas kulit. 3. Gangguan mobilitas fisik. 4. Risiko infeksi. 5. Risiko konstipasi. 6. Risiko hipovolemia. Perencanaan disusun sesuai dengan masalah keperawatan yang muncul. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, prosedur operasi. Intervensi. Manajemen nyeri observasi. 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. 2.
Identifikasi skala nyeri. 3. Identifikasi respon nyeri non-verbal. Menurut terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya hipnosis, akupuntur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, teknik imajinasi, terbimbing, kontras hangat, dingin, terapi bermain, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan kebisingan, fasilitasi istirahat dan tidur. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. 2. Anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Implementasi keperawatan. Implementasi yang dilakukan pada diagnosa nyeri akut adalah mengajarkan relaksasi napas dalam. Tujuan relaksasi napas dalam yaitu agar individu dapat mengontrol diri ketika terjadi rasa ketegangan dan stres yang membuat individu merasa dalam kondisi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Hasil penelitian menurut Widiat tahun 2015 menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan teknik relaksasi napas dalam terhadap perubahan tingkat nyeri pasien post-operasi seksio sesar di Rumah Sakit Unifdu Medika Jombang. Evaluasi keperawatan adalah tahap terakhir dari proses keperawatan. Evaluasi keperawatan ialah evaluasi yang dicatat disesuaikan dengan setiap diagnosa keperawatan. Evaluasi keperawatan terdiri dari 2 tingkat, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi respon jangka panjang terhadap tujuan, dengan kata lain bagaimana penilaian terhadap perkembangan, kemajuan, dan arah tujuan atau hasil akhir yang diharapkan. Evaluasi informatif atau disebut juga dengan evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap respon yang segera timbul setelah intervensi keperawatan dilakukan. Evaluasi yang diharapkan dari diagnosa keperawatan yaitu muncul adalah tingkat nyeri menurut, integritas kulit meningkat, mobilitas fisik meningkat. Studi kasus Nyonya N. Pengkajian. Nyonya N umur 22 tahun masuk Rumah Sakit Dr. Agus Jam Ketapang tanggal 21 April pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, beralamat di Jalan Tanjung Pura. Nyonya N mendapatkan tindakan seksio sesar atas indikasi ketuban pecah dini. Pendarahan saat proses kehamilan kurang lebih 400 cc, tidak ada keluhan transfusi darah, terpasang kateter dengan jumlah urin 700 cc. Bayi Nyonya N lahir pada hari tanggal 20 April 2014 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, berjenis kelamin laki-laki, berat badan bayi 3.200 gram dengan panjang badan 49 cm. Bayi lahir dengan tali pusat 2 arteri 1 pena. Pengkajian hari pertama tanggal 22 April jam 16.30 didapatkan hasil tanda-tanda vital. Suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 99 kali per menit, tekanan darah 109/70 mm Hg, uterus teraba di pertengahan umbilikus dan simbisis pubis, terdapat kontraksi konsistensi keras, terdapat leukemia rudra warna merah kehitaman kurang lebih 30 cc, di pembalut terdapat gumpalan-gumpalan kecil, baunya khas darah, tanda-tanda reda. Pada perineum tidak tampak kemerahan, perineum tidak tampak edema, perineum tidak tampak kebiruan, perineum tidak ada nanah, perineum tampak utuh. Diagnosa keperawatan utama. Hasil analisis data menunjukkan diagnosa keperawatan utama Nyonya N adalah nyeri akut berhubungan dengan efek prosedur operasi yang ditandai dengan data subjektif. Klaim mengatakan nyeri di area luka operasi saat bergerak, P saat bergerak, Q seperti ditusuk, R abdomen, S skala 7, T intermittent. Data objektif, klien tampak meringis, kesakitan, terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan sayatan horizontal dan tertutup kasa, tekanan darah 109/70 mm Hg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Perencanaan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyeri menurun, tampak meringis menurun, sikap protektif klien menurun, gelisah menurun. Manajemen nyeri. 1. Observasi.
identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, hipnosis, akupunktur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, kontrol lingkungan dengan memperberat rasa nyeri, misalnya suhu, pencahayaan, kebisingan, fasilitas istirahat dan tidur. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 4. Kolaborasi, pemberian analgetik jika perlu. Implementasi tanggal 22 April 2023 pukul 16. Data, subjektif klien mengatakan nyeri di area luka operasi, P saat bergerak, Q seperti tusuk-tusuk, R abdomen, S skala 7, T intermittent. Data objektif klien tampak meringis kesakitan, terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan sayatan horizontal dan tertutup kasar, tekanan darah 109/70 mm Hg, nadi 99 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, action 1. Mengidentifikasikan lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengajarkan teknik farmakologis, teknik napas dalam, respon klien mengatakan sakit di daerah perut seperti ditusuk dan akan terasa sakit jika bergerak dengan durasi kurang lebih 2 menit. Skala nyeri 7, klien tampak meringis kesakitan, klien tampak nyaman dan tidak melakukan tarik napas dalam. Implementasi tanggal 23 April 2024 pukul 16. Data subjektif klien mengatakan masih sakit di bagian operasi, P saat bergerak, Q seperti tertusuk, R abdomen, S skala 4, T intermittent. Data objektif, klien masih tampak meringis kesakitan, terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan skala horizontal dan tertutup basah. Tekanan darah 110/75 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Action 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Pukul 16:15 mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Mengkolaborasi pemberian injeksi ketarolak 30 mg per IP, menganjurkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Respon klien mengatakan sakit di bagian perut seperti tusuk-tusuk dan terasa sakit jika bergerak dengan durasi kurang lebih 2 menit. Skala nyeri 4, klien sekali tampak meringis kesakitan, klien tampak nyaman, klien tampak melakukan relaksasi napas dengan merasa nyaman. Implementasi pada 27 April 2024 pukul 16. Data subjektif klien mengatakan masih sakit di bagian operasi, P saat bergerak, Q seperti tusuk-tusuk, R abdomen, S skala 4, T intermittent. Data subjektif klien tampak meringis kesakitan, terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan sayatan horizontal dan tertutup kasar, tekanan darah 110/78 mm Hg, nadi 85 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Action mengidentifikasikan lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, mengkolaborasi pemberian injeksi ketarolak 30 mg per IP, mengajukan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Klien mengatakan sakit di bagian perut seperti tusuk-tusuk dan terasa sakit jika bergerak dengan durasi kurang lebih 12 menit. Skala nyeri 2, klien sekali nampak meringis kesakitan, klien tampak nyaman, klien tampak melakukan relaksasi napas dalam dan merasa nyaman. Evaluasi 22 April 2024 pukul 20. Respon subjektif klien mengatakan masih sakit di bagian operasi, P saat bergerak, Q seperti tertusuk, R abdomen, S skala 7, T intermittent. Respon objektif klien tampak meringis kesakitan, terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan sayatan horizontal dan tertutup basah, tekanan darah 109/70 mm Hg, nadi 99 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Analisis yang diperoleh adalah masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi. Perencanaan berikutnya, lanjutkan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana. Observasi nomor 1, 2, 3, terapeutik nomor 2, edukasi nomor 2.
Evaluasi tanggal 23 April 2004 pukul 20. Respon subjektif, klien mengatakan masih sakit di bagian luka operasi, tetapi sudah mulai berkurang. P. Saat bergerak, Q seperti tusuk-tusuk, R. Abdomen, S. Skala 4, T. Intermiten. Respons objektif, klien nyeri berkurang, sikap protektif klien menurun, gelisah menurun, terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan sayatan horizontal dan tertutup kasa, tekanan darah 110/75 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat celcius, pernapasan 20 kali per menit. Analisis yang diperoleh adalah masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian. Perencanaan berikutnya, lanjutkan tindakan keperawatan observasi nomor 1, 2, 3, terapeutik nomor 3, edukasi nomor 2, dan kolaborasi nomor 1. Evaluasi tanggal 24 April 2024 pukul 20. Respon objektif, klien mengatakan nyeri sudah mulai berkurang. P. Saat bergerak, Q seperti tusuk-tusuk, R. Abdomen, S. Skala 2, T. Intermiten. Respon objektif, keluhan nyeri berkurang, sikap protektif klien menurun, gelisah menurun, terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan sayatan horizontal dan tertutup kasa, tekanan darah 110/75 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat celcius, pernapasan 20 kali per menit. Analisa yang diperolehkan adalah masalah keperawatan nyeri akut teratasi sebagian. Perencanaan berikutnya, lanjutkan tindakan keperawatan observasi nomor 1, 2, 3, terapeutik nomor 3, edukasi nomor 2, dan kolaborasi nomor 1. Pembahasan pengkajian. Secara teori, metode yang digunakan dalam melakukan pengkajian nyeri pada luka post-operasi sesar adalah dengan memperhatikan respon subjektif dan respon objektif yang dirasakan klien. Dari beberapa tahap pengkajian untuk klien nyeri post-operasi sesar, menurut penulisan sudah menerapkan praktiknya sesuai dengan teori. Data klien utama yang diperoleh dan hasil pengkajian di lapangan, klien mengalami nyeri akibat post-operasi sesar. Ditemukan 3 tanda gejala yang sama teori, yaitu klien tampak meringis, klien tampak melakukan gerakan melindungi bagian tubuhnya nyeri, dan klien mengalami ketegangan otot. Sedangkan data hasil pengkajian di lapangan yang tidak ditemukan pada klien namun ada pada teori adalah kerusakan dalam integritas sosial, mengejutkan dahi, menggigit bibir, gelisah, dan menghindari percakapan, dan hanya fokus pada aktivitas menghilangkan. Kesenjangan yang ditemukan antara hasil pengkajian di lapangan dengan teori lebih disebabkan karena skala nyeri yang dirasakan klien adalah skala 7 yang berada pada kategori berikut. Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan prioritas adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Nyeri pasca operasi merupakan nyeri akut secara serius yang mengancam proses penyembuhan klien yang harus menjadi prioritas perawatan. Nyeri akut pasca operasi menghambat kemampuan klien untuk terlibat aktif dan meningkatkan risiko komplikasi akibat imobilisasi dengan awetan yang cepat dan tingkat keperawatan yang variasi, bervariasi sedang sampai berat. Nyeri akut merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat atau intensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Menurut PPNI 2018, batasan karakteristik mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Diagnosa keperawatan. Penulis mengangkat diagnosa ini menjadi diagnosa pertama karena pada klien post-operasi sesar, salah satu yang sering menimbulkan permasalahan yaitu nyeri, dan pada pengkajian didapatkan data subjektif. Klien mengatakan sakit di bagian luka operasi, P. luka jahitan post-SC, Q. seperti tusuk, R. di daerah luka jahitan post-operasi sesar, S. skala 7, T. nyeri bertambah jika bergerak. Data subjektif, klien tampak meringis, kesakitan, klien tampak terdapat luka kurang lebih 12 cm di bagian perut dengan sayatan horizontal dan tertutup kasa, tekanan darah 109/70 mm Hg, nadi 90 kali per menit, suhu 36,8 derajat celcius, pernapasan 20 kali per menit. Implementasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan penulisan selama 3 hari dimulai dari tanggal 22 sampai 24 April 2024 yang mengacu pada rencana tindakan keperawatan yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Tindakan keperawatan dapat berjalan dengan baik dan semua terlaksana selama pemberian asuhan keperawatan. Evaluasi. Berdasarkan evaluasi penulisan dari 3 diagnosa keperawatan yang penulis angkat, semua masalah teratasi sebagian. Pada masalah nyeri akut didapatkan penurunan skala nyeri dari skala 7 menjadi skala nyeri 4. Hal ini disebabkan karena klien mengkonsumsi obat anti nyeri dan melakukan relaksasi napas dalam
Penurunan intensitas nyeri dipengaruhi oleh peralihan fokus klien pada nyeri yang dialami terhadap penata teknik relaksasi napas dalam, sehingga suplai oksigen dalam jaringan akan meningkat dan otak bisa terrelaksasi. Otak yang terrelaksasi itulah yang akan merangsang tubuh untuk menghasilkan hormon endokrin untuk menghambat transmisi impuls nyeri ke otak dan dapat menurunkan sensasi terhadap nyeri, akhirnya menyebabkan intensitas nyeri yang dialami klien berkurang. Pembahasan proses praktek profesi dalam pencapaian target. Praktek profesi pada peminatan keperawatan maternitas memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk lebih memahami dan mengaplikasi asuhan keperawatan klien yang sedang mengalami gangguan sistem di dalam tubuh. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan penulis dalam mengkaji dan menyusun asuhan keperawatan yang dilakukan. Kurangnya waktu saat pengkajian, kurangnya ketajaman saat observasi dalam dokumentasi, dan kurangnya literatur yang dipakai penulis untuk menyusun karya ilmiah akhir. Target kompetensi yang didapat penulis sesuai dengan tujuan awal saat dilakukan asuhan keperawatan. Penulisan karya ilmiah akhir di penulis memperoleh pengalaman yang nyata dan penerapan asuhan keperawatan, dan dalam pemberian gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien dengan seksio sesar melalui pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan implementasi, serta evaluasi keperawatan. Kesimpulan, pengkajian didapatkan keluhan utama klien mengalami nyeri di bagian luka operasi secara seperti tusuk-tusuk dengan skala nyeri 7. Terdapat 3 diagnosa keperawatan, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera besi, prosedur operasi, penggunaan mobilitas, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, gangguan pola tidur berhubungan dengan post-operasi. Dalam penegakan diagnosa keperawatan tersebut, penulis mengacu pada batasan karakteristik berdasarkan SDKI 2018. Tujuan yang diharapkan dari asuhan keperawatan dengan post-operasi seksio sesar yaitu tingkat nyeri menurun, integritas kulit meningkat, mobilitas fisik meningkat, perencanaan disusun berdasarkan prioritas masalah yang ada sesuai dengan masalah dan kondisi klien pada saat pengkajian. Implementasi sudah dilakukan berdasarkan diagnosa keperawatan yang timbul dan rencana keperawatan yang sudah dibuat. Evaluasi hingga hari ketiga menunjukkan bahwa nyeri akut teratasi sebagian, gangguan mobilitas fisik teratasi penuh, dan gangguan pola tidur teratasi penuh. Saran untuk perawat, diharapkan perawat lebih tanggap dalam memberikan tindakan secara tepat dalam melakukan tindakan pencegahan infeksi dengan melakukan perawatan luka yang benar dan tepat. Untuk rumah sakit, diharapkan rumah sakit dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk memadai untuk berlangsungnya proses keperawatan, dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang bagi pasien dan keluarga sebagai salah satu pendukung percepatan proses penyembuhan klien. Untuk institusi pendidikan, diharapkan dapat menambahkan referensi yang membahas tentang nyeri pada seksio sesar dan mempertahankan sarana dan prasarana yang sudah digunakan melengkapi kebutuhan belajar mengajar. Terima kasih, demikian presentasi dari saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera.